Wanita itu adalah ibu ke-11 yang dibawa pulang ayahnya. Biasanya para wanita sebelumnya tak bertahan lama, mereka pergi karena tidak tahan dengan sikap kasar sang ayah. Namun, wanita ini tampak berbeda. Suatu hari, anak laki-laki itu sedang ditugaskan menulis esai bertema pengalaman di taman hiburan. Ia duduk termenung, bingung harus menulis apa. Ia belum pernah ke taman hiburan. Ia juga tak pernah punya seorang ibu yang menemaninya ke sana. Jadi seperti biasa, ia pun berniat mengarang semuanya. Tapi kali ini berbeda, esainya harus disertai foto bersama orang tua. Wanita itu, tanpa berkata banyak, mengajaknya benar-benar pergi ke taman hiburan. Saat itu, mereka terlihat seperti keluarga normal. Saat sesi foto tiba, keduanya terlihat canggung. Anak itu belum pernah berpose dengan seorang ibu. Dan bagi wanita itu, ini juga pengalaman pertama. Namun, senyum yang kaku itu terekam dalam bingkai foto, menciptakan kenangan hangat yang tak tergantikan. Dan di balik senyumannya, wanita itu menyimpan kenyataan pahit. Selain mengidap diabetes dan hipoglikemia, ia juga mengidap kanker stadium lanjut. Sebelum ikatan perasaannya dengan anak itu menjadi terlalu dalam, ia memilih untuk meninggalkannya. Sudah 11 wanita yang datang dan pergi, tapi kali ini terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, anak itu benar-benar merasa kehilangan. Beberapa waktu kemudian, sekolah mengadakan pertunjukan bakat. Murid-murid diminta membawa orang tua mereka untuk hadir. Anak itu hanya bisa berkata bahwa ibunya sibuk dan tak bisa datang. Sang guru lalu menelepon wanita itu, membujuknya agar datang ke sekolah untuk menyaksikan pertunjukan anaknya. Wanita itu kini tinggal di panti sosial, meski sempat ragu. Akhirnya ia luluh dan memutuskan untuk datang. Hari pertunjukan pun tiba. Wanita itu datang, mengenakan pakaian rapi, menatap anak itu dengan mata sendu. Tapi anak itu masih menyimpan kemarahan. Usai pertunjukan, ia berjalan cepat, menolak bicara. Wanita itu menyusulnya. Anak itu berhenti dan menahan tangisnya sambil bertanya, kenapa pergi lalu datang lagi? Ia tidak tahu bahwa wanita itu sedang berjuang dengan penyakit mematikan. Wanita itu hanya diam dan berbalik, meninggalkannya sekali lagi. Namun langkah demi langkah, anak itu perlahan menyadari, kali ini, mungkin kepergian itu benar-benar yang terakhir. Dulu ia memanggil wanita itu dengan sebutan bibi, tapi hari itu, dari mulutnya keluar panggilan berbeda, mama. Panggilan itu tidak lahir karena takut pada ayahnya, melainkan tumbuh dari kasih yang tulus. Beberapa hari kemudian, wanita itu kembali. Ia tinggal bersamanya, merawat dan menyayanginya seperti ibu sejati. Suatu pagi, anak itu bangun lebih dulu dan menyiapkan sarapan. Ia banyak bercerita sambil duduk di samping sang ibu. Tapi sang ibu tak membuka mata dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia menyentuh tangan ibunya dingin. Hatinya seketika tenggelam dalam kesadaran yang pahit. Ibunya telah pergi untuk selamanya. Hari pemakaman berlangsung sunyi, diwarnai udara dingin dan langit kelabu. Anak itu berdiri kaku, merasakan kehampaan. Anak itu akhirnya kembali merasakan kehangatan sosok ibu. Tapi kebahagiaan itu terlalu singkat. Wanita itu datang terlambat, pergi terlalu cepat. Tapi cintanya tiba tepat saat dibutuhkan. Dan beberapa ibu melahirkan anaknya. Yang lain memilih untuk mencintai tanpa ikatan darah. Dan kadang, itu jauh lebih tulus.